kebalik. Oh. 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 Ternyata mic-nya yang kebalik ya, bukan orangnya, bukan kebalik kayak gini. Duduk rapi, boleh bilang siap. Duduk rapi, duduk rapi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Kak Ipul datang jauh-jauh dari kota Jakarta sampai di Jogja, dan hari ini tepatnya pagi ini Kak Ipul ada di SDN Randusari. Terima kasih atas sambutannya Bapak Kepala Sekolah Pak Jumadi, Pak Jumadi yang tadi sudah memberikan sambutan. Kemudian kepada Bapak Ibu Dewan Guru, terima kasih atas kesempatan Kak Ipul dapat bersilaturahim di sekolah kita yang tercinta ini. Dan tentunya Kak Ipul mengucapkan terima kasih kepada anak-anak hebat SD Randusari. Duduk rapi. Lihat jari kakak berapa. Boleh fokus. Lihat jari kakak berapa. Yang ini berapa? Yang ini berapa? Ada satu jari, teman-teman. Kayak Ipul mau kasih tahu. Jarinya kayak Ipul ini ajaib loh. Kamu boleh kencang-kencang. Kayak Ipul punya jari yang ajaib. Benar. Kak Ipul punya jari yang pengen tahu ajaibnya kayak gimana? Pengen? Tapi nggak usah dikasih tahu yang lain ya, cukup yang hadir di sini aja ya. Ya ini berapa? Kan jarinya kayak Ibu segini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi panjang banget. Hah? Percaya tidak? Percaya? 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 Nggak percaya? Yang percaya boleh ngangguk, yang nggak percaya geleng-geleng. Percaya tidak? Mintanya ngangguk sama geleng, gak usah muter-muter. Nanti pusing ya. Jadi nggak percaya? Pengen bukti? Lihat jari kan segini doang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cara membuktikannya seperti ini. 1, 2, bengkok. Taruh dulu. 1, 2, 3, bengkok lagi. 1, 2. Panjang ya sampai sini ya. Bisa nembus loh dari sini ke sini loh. Emang bisa? Siapa yang bisa angkat tangan? Coba tangannya seperti ikuti Kak Ipul yuk. 1 ke sini. Kemudian 2 ke sini. Kemudian 3 ke sini. Sini. 1, 2. Emang udah bisa ya? Kalau yang sekarang ini nggak bisa dijamin. Kalau tadi jari telunjuk, sekarang mau pakai jari jempol ya. Jempol mah gede banget, nggak muat. Tadi Kak Ipul sudah cuci tangan, insya Allah bersih. Teman-teman cukup melihat, tidak perlu diikuti, tidak perlu ditiru, karena jarinya jempolnya Kak Ipul ini mau digigit seperti ini. Jadi nggak usah diikutin. Soalnya kalau diikutin
Pas ditarik takut jarinya copot. Aduh, lu kira copot kan, gak usah diikuti. Ini aja, cukup nih. Udah panjang kan? Belum? Bisa tadi waktu latihan loh. Panjang? Ih. Coba mungkin harus 2 tangan ya. Panjang? Coba sekali lagi ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk kosong. Kalau tepuk kosong gimana teman-teman? Oh nggak jadi. Oke, kita sepakati bersama ya. Tepuk kosong tangannya kayak gini. Mukanya maju. Pasang muka yang lucu. Sambil bilang wah. Tepuk kosong. Tepuk kosong. Tepuk kosong. Lebih semangat lagi. Tepuk 1. Wah, wah, wah. Fokus. Tepuk 1. Tepuk kosong. Tepuk kosong. Tepuk kosong. Tepuk tangan semuanya. Teman-teman, Kak Ipul kesini nggak sendirian loh. Ada teman Kak Ipul, ada Bu Ii. Terima kasih sudah mendampingi Kak Ipul. Juga ada teman Kak Ipul yang bukan manusia. Iya. Kalau bukan manusia berarti apa? Ya boneka. Tapi bonekanya Kak Ipul bukan boneka arwah kok. Tenang aja. Betul. Nama bonekanya Kak Ipul adalah Gatot Kece. Dengerin dulu. Gatot Kece. Kece. Gatot. Boleh dipanggil yuk. 1, 2, 3. Gatot Kece. Gitu ya. 1, 2, 3. Teman-teman tetap duduk ya. Tadi namanya siapa? Bangun ih. Boleh panggil sekali lagi yuk. Udah bangun? Udah. Nggak tahu kenapa. Udah bangun? Udah lah. Pelan-pelan, nggak usah teriak. Kalau udah di depan teman-teman, sekarang boleh mengucapkan salam. Ucapin salam. Gimana? Ya kayak tadi Kak Ipul sudah ngucapin salam. Sekarang giliran kamu. Aku. Ya kamu. Bisa ngucapin salam? Bisa. Coba ucapin salam. Salam. Kenapa? Salah Gatot. Oh, salah. Salah. Yang benar. Salamnya yang betul. Salah yang betul. Betul. Bukan, nggak usah diikutin. Salamnya yang baik. Salah yang baik. Salah. Terus salam itu kayak gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak usah dijawab. Iya. Nggak usah teriak-teriak. Pelan-pelan aja. Maksudnya tadi Kak Ipul ngasih contoh. Contoh doang. Iya. Coba ucapkan salam. Kenapa? Kayak tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu yang ngucapin salam, nanti teman-teman yang menjawab. Aku? Ya kamu. Coba. Gimana? Ya udah ikuti Kak Ipul ya. Ya udah ikuti ya. Seperti ini. Seperti ini. Ya ini nggak usah diikuti.
Yang diikutin salamnya aja. Yang diikutin salamnya aja. Ya udah, diam. Astagfirullah. Lihat sana. Gak usah diikutin. Salamnya aja. Astagfirullahaladzim. Masih diikutin juga. Allahu Akbar. Sami Allah. Betul. Salam. Waalaikumsalam. Diikutin. Iya. Salam. Waalaikumsalam. Diikutin. Kenapa? Sesak napas. Diikuti. Salam. Waalaikum. Assalamualaikum. Udah. Ya. Kita ngapain? Kita mau bercerita tentang apa? Tentang Isra Mi'raj. Siapa? Ya kayaknya Pul, nanti kamu bantuin ya. Siap. Udah mau mulai ceritanya, fokus. Ya. Teman-teman, duduk rapi. Tepuk kosong. Kaget. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, tadi suratnya, ayatnya sudah dibacakan oleh kakak-kakak tentang peristiwa besar yang kita kenal dengan Isra dan Mi'raj. Tapi perlu teman-teman ketahui juga, sebelum terjadinya perjalanan yang luar biasa Isra dan Mi'raj, teman-teman juga perlu tahu yang melatar belakangi. Ada penyebabnya, ada peristiwa yang juga luar biasa tapi menyedihkan. Buat siapa? Buat Nabi Muhammad. Gimana ceritanya? Siapa yang tahu nama paman Nabi? Siapa ya? Pamannya Nabi Muhammad namanya siapa? Ada Abu Thalib, ada Abu Lahab. Tapi kalau Abu Lahab kan pamannya yang jahat, kalau Abu Thalib pamannya yang sangat baik. Bahkan pamannya yang bernama Abu Thalib ini sudah seperti ayahnya sendiri. Jadi ketika ayahnya Nabi Muhammad itu meninggal, kamu tahu ayahnya Nabi Muhammad? Tahu. Siapa namanya? Abdullah, nama ayahnya. Aminah ibnanya. Udah cukup. Lagi. Yang nyanyinya nanti lagi, sekarang mau cerita. Siap. Jadi teman-teman, ayahnya Nabi Muhammad sudah meninggal, kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Setelah meninggal, lalu digantikan oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Pamannya ini sangat baik karena beliau adalah pembesar kaum Quraisy, maka beliau adalah menjadi satu-satunya pembela Nabi Muhammad. Ketika ada orang-orang Quraisy atau orang-orang kafir yang mau menyakiti Rasulullah, maka Abu Thalib adalah satu-satunya orang yang membela, menjaga Nabi Muhammad. Tapi pada tahun 10 kenabian, ketika Nabi Muhammad sudah mulai menyebarkan ajaran Islam, mengajak orang-orang untuk masuk ke dalam agama Islam, pamannya ini meninggal. Pamannya yang baik, pamannya yang selalu menjaga Nabi Muhammad, meninggal dunia. Bukan hanya pamannya saja. Kalau pamannya itu kan menjaga dari gangguan orang-orang di luar. Setelah itu Nabi Muhammad pulang,
Sampai rumah ada istri tercinta nan solehah yang bernama Siti. Woi salah woi. Kalau ngasih tahu pelan. Yang benar istrinya namanya siapa? Siti Khadijah. Kalau Fatimah siapa? Anaknya. Anaknya siapa? Nanti Muhammad lah. Oh iya betul. Kok pinter sih? Ya. Udah nggak usah sombong. Betul teman-teman. Istrinya yang bernama Siti Khadijah juga meninggal. Dua orang terkasih, dua orang tersayang milik Nabi Muhammad meninggal dunia di tahun yang sama. Kalau tadi Abu Thalib menjaga Nabi Muhammad, karena sudah meninggal orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad, semakin semena-mena, semakin berani menyakiti Nabi. Bahkan pernah juga Nabi Muhammad dilempar kotoran unta. Kotoran unta. Bilangnya cukup kotoran unta. Astagfirullahaladzim. Kotoran unta. Apa artinya? Ya kotoran unta. Nabi Muhammad pernah dilempar. Pernah dilempari kotoran unta, sehingga Nabi Muhammad ini mendapatkan banyak tekanan dan berupa sudah berani menyakiti secara fisik orang-orang yang membenci Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad berhijrah, pergi. Kalau tadi Nabi Muhammad di Mekah mungkin dakwahnya belum diterima, maka berharap di negeri yang lain, tepatnya di negeri Taif, Nabi Muhammad mendapatkan sambutan dan perlindungan dan dakwahnya diterima. Tapi ternyata sampai ke negeri Taif Nabi Muhammad juga tidak diterima, bahkan diusir. Anak-anak kecil mereka melempari batu Rasulullah sampai Rasulullah kakinya berdarah. Rasulullah lalu pergi menjauhi orang-orang yang menyakiti beliau, lalu beliau duduk dan beristirahat bersandar di pohon kurma. Sejak saat itu ketika Rasulullah duduk, maka datanglah satu malaikat yang diutus oleh Allah. Beliau adalah malaikat penjaga gunung. Beliau mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Wahai Nabiullah Muhammad, silahkan tunjuk satu gunung mana yang akan aku angkat, niscaya gunung tersebut aku lemparkan kepada orang-orang yang telah menyakitimu. Begitu kata malaikat penjaga gunung. Tapi kata Nabi Muhammad, tidak perlu, aku sudah memaafkan mereka. Mereka berbuat seperti itu karena mereka tidak tahu. Mungkin kalau sekarang mereka belum beriman kepadaku dan belum beriman kepada Allah, aku harapkan anak mereka beriman kepadaku dan juga kepada Allah. Kalau anak mereka juga belum beriman, aku harapkan cucu mereka. Kalau cucu mereka belum beriman, maka keturunan mereka aku harapkan dan aku doakan mendapatkan hidayah dan beriman kepada Allah. Nabi Muhammad hebat tidak? Hebat tidak? Mungkin nabi-nabi yang sebelumnya ketika umatnya sudah mulai membangkang apalagi menyakiti, maka tinggal berdoa maka turun azab dari Allah. Turunlah banjir, pernah juga badai untuk mengazab kaumnya, tapi tidak untuk kaumnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad justru malah sabar dan memaafkan. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad pulang kembali ke kota Mekah. Pada satu malam Nabi Muhammad dijemput oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril bersama satu kendaraan, tapi kendaraan ini kenceng banget. Pesawat jet? Bukan pesawat jet. Zaman dulu belum ada pesawat jet. Adanya apa? Adanya unta ya? Iya, ada unta ada, tapi Nabi Muhammad nggak naik unta. Tapi naiknya adalah buraq. Apa sayang? Buraq. Apa tuh? Buraq itu sejenis kayak mungkin lebih kecil dari kuda, tapi lebih besar dari keledai. Oke gitu. Iya. Buraq ini melajunya cepet banget. Karena namanya buraq, asal katanya adalah barqun. Apa?
Barkun itu kilat. Nah, namanya buruk, makanya disebut buruk karena dia larinya secepat kilat. Jadi ketika dia mengangkat tangannya, maka langsung sampai ke tempat tujuan. Itu adalah kuasa dari Allah. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk kosong. Kemudian teman-teman, Rasulullah berjalan melakukan Isra, yaitu dari kota Mekah Masjidil Aqsa. Kalau tadi Masjidil Haram, sekarang ke Masjidil Aqsa. Sudah disambut oleh banyak sekali nabi dan rasul, dan Nabi Muhammad menjadi imam sholat seluruh nabi dan rasul. Setelah selesai, Nabi Muhammad naik, yaitu yang kita kenal adalah Mi'raj. Apa? Dari Masjidil Aqsa naik dari langit pertama, kedua, ketiga, bahkan sampai ketujuh, dan bertemu dengan Allah. Nah, ketika bertemu dengan Allah, Nabi Muhammad diwasiatkan atau diminta untuk melakukan sholat sebanyak berapa kali? 5 kali dalam sehari. Tapi ternyata tidak, teman-teman, bukan 5 kali. Yang pertama disuruh untuk kita semua adalah 50 kali. Nabi Muhammad dan kita semua harus sholat selama 50 kali. Karena Nabi Muhammad selalu manut, maka Nabi Muhammad turun sampai ke langit ke-6, itu ketemu sama Nabi Musa. Kata Nabi Musa, wahai Nabi Allah Muhammad, apa yang engkau dapatkan? Kata Nabi Muhammad, aku dan umatku diminta untuk sholat 50 kali. Kata Nabi Musa, kebanyakan. 50 kali nanti umatmu nggak bisa ngapa-ngapain. Contohnya, ya kalau mau makan kemudian tiba-tiba udah azan. Mau belajar tiba-tiba udah azan lagi, harus sholat. Mau bekerja, mungkin orang tua kita sudah azan lagi, harus sholat. Karena sholatnya sebanyak 50 kali. Maka kata Nabi Musa, minta dikurangi, sana naik lagi, kurang lebih begitu bahasanya. Maka Nabi Muhammad naik, minta dikurangi, lalu dikurangi sebanyak 5 kali. 50 dikurangi 5 jadinya berapa, teman-teman? Berapa? 45. Lalu turun lagi ketemu Nabi Musa. Sekarang jadi berapa? 45. Ini masih kebanyakan segitu. Naik lagi, dikurangi lagi. Nabi Muhammad naik lagi, kemudian dikurangi 5 lagi. Jadi berapa? 40. Setiap naik itu dikurangi 5 waktu sholat, maka bolak-balik sampailah di waktu atau 5 kali dalam sehari. Kata Allah, sudah cukup 5 kali, karena yang 1 kali waktu sholat itu bernilai 10 kali lipat. Maka kalau kita sholat 5 kali, sama saja seperti sholat 50 kali. Siapa yang sholatnya masih bolong-bolong? Kenceng banget ya. Siapa yang sholatnya cuman maghrib doang? Siapa yang sholatnya cuman 3 kali? Siapa yang sholatnya bolong sama sekali? Duduk rapi. Duduk rapi. Teman-teman, siapa yang cinta sama Nabi? Siapa yang cinta sama Rasul? Kalau cinta sama Nabi dan cinta sama Rasul, maka kita ikuti apa yang sudah Rasulullah kerjakan, lakukan, dan apa yang menjadi sifat Nabi Muhammad itu kita ikuti. Teman-teman,
Rasulullah punya sifat yang sabar. Tadi sudah dilempari batu, Rasulullah tetap bersabar. Maka diharapkan teman-teman juga harus selalu saling menyayangi teman yang lain, tidak saling jahil. Ada yang suka jahil tidak? Ada yang suka iseng sama teman? Insya Allah kalau kita mencintai dan sayang sama Nabi Muhammad, ikuti apa yang Nabi Muhammad contohkan. Dan Rasulullah setelah perjalanan Isra Mi'raj memerintahkan kita semua untuk melakukan sholat sebanyak 5 kali. Kata Rasulullah, sholat 5 waktu itu mencegah keji dan mungkar. Seperti kalau di depan rumah teman-teman itu ada sungai yang mengalir deras nan jernih. Kalian mandi sebanyak 5 kali dalam sehari, kira-kira bersih atau bersih banget? Kalau teman-teman sehari berapa kali? Ada yang 1 kali, 2 kali, itu saja sudah cukup, apalagi 5 kali. Maka sholat itu perumpamaannya membersihkan diri kita sebanyak 5 kali dalam sehari. Duduk rapi. Duduk rapi. Tadi kamu udah mandi belum? Udah. Benar? Iya. Mandinya pakai apa? Sabun. Benar? Iya. Bangun tidurku terus makan. Mandi dulu loh. Mandi dulu baru makan. Mandi dulu. Iya. Bangun tidurku terus main. Mainnya nanti dulu. Terus apa? Mandi. Bangun tidurku terus mancing. Jadi makin jam sih. Mandi dulu. Iya. Tidak lupa menggosok baju. Nggak ada nyetrika di kamar mandi. Maksudnya gosok gigi? Oh iya. Gosok gigi ya, tapi kalau gosok gigi pakai obeng. Odol ini, obeng. Obeng mau bikin sakit. Itu kan obeng. Bukan, odol. Oh iya. Udah ini. Udah, nyanyinya udah, kita salawatan. Salatullah pelan-pelan aja. Salatullah. Gimana suaranya, weh? Yang ada suaranya. Katanya pelan-pelan. Tapi maksudnya yang bersuara, nggak cuma mangap-mangap doang. Kayak gini. Nggak gitu. Yang ada suaranya. Salatullah. Nah gitu. Salamullah ala yasin aminillah. Balik lagi. Duduk rapi. Ceritanya sudah, nyanyinya juga sudah, salawatannya juga sudah. Kamu boleh masuk lagi ke situ. Mana? Ke dalam tas. Mau lagi dong. Mau lagi? Mau apa cerita? Apa? Yang kencang. Yang jelas. Gak usah kencang-kencang banget. Mau apa ini? Nyanyi lagi. Mau nyanyi lagi? Tapi nyanyi lagu yang baik ya? 1, 2, 3. Kongkong ini. Astagfirullahaladzim. Gak, jadi suka nyanyi gitu. Lagunya anak-anak aja, lagu anak-anak. Iya. Kok tidak? Jangan dilanjutin. Lagu anak-anak aja. 1, 1, aku sayang ibu. 2, 2, juga sayang ibu. 3, 3, aku sayang ibu. 1, 2, 3, sayang ibu-ibu. Astagfirullahaladzim.
Gak beri, nyanyi, udah kamu masuk aja. Masuk. Iya, tidur. Kamu tidur. Ke sini. Tidur. Kenapa nggak mau? Orang ngantuk. Ya kayak pun bisa bikin kamu ngantuk. Ke sini. Kayak pun hipnotis kamu ya. Hipnotis. Iya. Ke sini. Konsentrasi. Konsentrasi udah diem aja. Tatap mata Kak Ipul. Tapi nggak usah deket-deket. Tatap mata Kak Ipul. Nggak usah maju. Setelah hitungan ketiga kamu tidur. Di sini. Hitungan ketiga ya. 1. Tadi bilangnya berapa? Kalau sudah 3. Bangun sih. Kalau udah 3. Tadi baru 1. Di sini. 1, 2, gak usah ikutan. Biar kayak mulai hitung. Sate sih. Teman-teman boleh bantu hitung yuk. 1, 2, 3. Udah dihitung. Gak boleh teriak-teriak, nanti dia bangun loh. Ntar gak selesai. Hah? Bangun. Siapa? Kayak boleh emang gak tidur? Hah? Bangun? Enggak kok. Enggak, orang masih pules. Loh, pura-pura tangannya gerak-gerak ya? Tadi beneran bangun? Kalau bangun bilang bangun ya? Hah? Benar? Sekarang bangun? Enggak. Gak boleh gitu. Gak boleh pura-pura tidur. Kalau mau tidur yang benar. Karena udah ngagetin, sekarang minta maaf. Kenapa? Ya kamu minta maaf. Kenapa? Ya bilang, aku minta maaf. Ya aku maafin. Karena kamu yang minta maaf. Ya kamu, Resin. Bilang, aku minta maaf. Kamu bilang minta maaf. Iya. Maaf. Yang ikhlas. Gak boleh ngagetin lagi ya. Dan tidur yang benar. Ya udah dimaafin, angkat kepalanya. Gak pura-pura lagi ya. Sebelum tidur baca doa dulu. Ayo baca doa sebelum tidur. Bismika Allahumma barik lana fina itu mau makan. Salah. Bismika Allahumma Bismika Allahumma ahya wa bismika jangan dibangun nanti. Boleh tepuk tangan untuk Gatot Kece. Tepuk 1, tepuk 2. Nanti kalau ke Ipul kapan-kapan kesini lagi boleh. Sama Gatot Kece lagi boleh. Kira-kira kapan kesininya? Oh besok kesini lagi ya, insya Allah kapan-kapan, semoga ada waktu untuk kita bersilaturahim lagi. Teman-teman, nanti kalau kangen sama Gatot Kece boleh lihat di YouTube-nya Kak Ipul. Ipulogik, nanti ada Gatot Kece.
Iya, Ibu lagi wayang dolanan. Teman-teman terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu guru sudah memfasilitasi Kak Ipul untuk bersilaturahim, dan terima kasih banyak anak soleh dan solehah yang sudah menyimak dari awal sampai akhir dengan tertib. Mohon maaf lahir batin. Semoga nanti ada waktu untuk kita ketemu lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tetap di tempat masing-masing ya.